Selamat datang kawan-kawan di Empire Unan Bercerita. Di kampus kita dibekali ilmu industri farmasi, dibekali ilmu farmasi komunitas. Namun setelah kehidupan kampus kita mau kemana? Ikuti sesi sharing Empire Unan Bercerita. Mudah-mudahan membantu perjalanan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu teman-teman, nama saya Arga Saputra, teman-teman bisa manggil saya Arga. Profesi saya apoteker. Malam hari ini ditugasi oleh teman-teman saya untuk memoderatori Empire Unan Bercerita. Yang mungkin nanti acaranya akan kita set, ini konsepnya adalah bincang-bincang santai aja ya, terkait dengan pekerjaan kita di lingkungan farmasi. Acara ini teman-teman diinisiasi oleh teman-teman saya, Farmasi Unan 2011, yang mungkin lebih tepatnya sudah berstatus sebagai alumni ya, karena sudah 9 tahun yang lalu masuk kampus, artinya kalau 9 tahun belum tamat dari kampus itu sudah di DO sama kampusnya sendiri. Untuk malam hari ini, saya akan memimpin sampai 1 jam ke depan. Ya, insya Allah estimasi waktu kita 1 jam. Pemateri yang kita undang pada hari ini adalah Edo Semaguna dari PT Sanbe Pharma. Tapi sebelumnya, saya mau menyapa teman saya yang di ujung sana. Teman saya ini adalah komting angkatan atau ketua angkatan saya, Mayunis, yang saat ini bekerja di PT dan Pos Pharma bagian produksi. Halo Mayunis. Halo Pak Arga, Assalamualaikum. Halo. Oke, tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk malam hari ini panggilannya boleh terserah ya. Mau manggil nama silahkan, mau manggil Mas silahkan, karena ternyata Mayunis, teman-teman kita ini kan awalnya kita set untuk yang di Padang aja ya, estimasinya. Tapi ternyata kabar dari bagian registrasi kemarin, ada juga yang dari Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur atau Surabaya, tempat saya sekarang berdomisili. Ada yang dari Bandung juga, dan ternyata ada juga yang instansi lain, ada ternyata dari PT Gordian. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah join. Mungkin bisa di-set nanti Pak ya, untuk materi selanjutnya, teman-teman bisa mengundang ke materi yang di luar dari angkatan kita. Perkenalkan dulu, saya Mayunis, biasanya panggil Yunis, apoteker juga dari lulusan Andalas. Sekarang bekerja di PT dan Pos Pharma, bagian dari produksi. Nah, teman-teman, untuk sekedar info, kenapa Empire Unan Bercerita ini muncul? Awalnya dari diskusi-diskusi kecil kita di grup, ternyata dari 151 orang angkatan 2011 itu bekerja di banyak lini pekerjaan. Kan ada yang di luar profesi farmasi. Jadi ada banyak disiplin ilmu. Sangat sayang rasanya jika tidak kita manfaatkan untuk memperdalam diri disiplin ilmu yang teman-teman jalani sekarang ini. Nah, makanya muncul ide, setelah itu kita coba sharing-sharing kecil. Tujuannya sebenarnya awalnya ke adik-adik kita yang lagi kuliah farmasi. Cuman karena usia teman-teman lain, para pendaftar juga di luar mahasiswa, ya kita tampung semua. Mudah-mudahan ini bisa juga sebagai bahan sharing kita. Itu sih lebih kurang, Pak Arga. Nah, untuk Empire itu sendiri, mungkin asing bagi teman-teman ya. Ya, Empire itu sebenarnya nama angkatan, nama kerennya Angkatan Farmasi 2011 lah. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Alangkah lebih baiknya nanti teman-teman mengikuti dari awal, sehingga cerita Farmasi Unan Bercerita ini dapat gambaran setelah teman-teman tamat dari dunia kampus, lebih enak menentukan pilihannya akan berkarir di mana. Selamat mendengarkan, selamat berbagi ilmu dengan Pak Edo Semaguna dari PT Sanbe Pharma. Terima kasih Pak Arga, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak tahu saya kenapa dipanggil Pak, apa karena saya kumisan atau juga nggak ngerti ya. Bisa dipanggil nama. Oke, kita akan menyapa Edo Semaguna. Halo dong, monitor soalnya mungkin bisa dinyalakan. Oke, halo. Saya perkenalkan dulu ringkasnya aja, nama Edo Semaguna, SPAM APT. Oh, sorry, kalau sekarang kan APT-nya di depan ya, APT Edo Semaguna SPAM. Ini teman saya di kampus angkatan 2011, sama-sama selesai apoteker itu 2017 Februari, umur 28 tahun, sekarang bekerja di PT Sanbe Pharma, di Sanbe sebagai Production Manager, Biological Plant, itu sudah dari tahun 2019 sampai sekarang. Menarik nih, umur 28 sudah jadi manajer. Entah saya yang tidak tahu,
apakah di luar sana banyak juga umur di bawah 30 yang jadi manajer? Mungkin ya karena saya lamanya di apotek ya. Nanti kita bincang-bincang soal ini. Dok, silakan dok kalau mau memperkenalkan nama lebih detail mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman yang udah join di Zoom meeting malam ini. Sebelum kita memulai sesi sharing knowledge, saya pengen ngucapin terima kasih kepada teman-teman angkatan 2011 yang telah menginisiasi kegiatan ini, karena saya pribadi juga awalnya sih pengen, cuma karena masih individu gitu ya, tanpa ada dukungan dari teman-teman, mungkin saya juga nggak bisa gitu. Dan akhirnya pas kesempatan ada diskusi-diskusi kecil di grup dan beberapa teman untuk adanya inisiatif untuk mengadakan sharing knowledge di virtual ini gitu. Kemudian rekan-rekan sejawat apoteker dimanapun teman-teman berada, selamat malam. Semoga kita diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani setiap kegiatan dan aktivitas kita harian. Oke, Dok, terima kasih. Jadi saya pengen tahu dulu, ini Edo ini kan karena kita satu angkatan. Dari S1 sampai apoteker pun kita sama-sama. Saya tahu Edo dari perkuliahan, kemudian langsung setelah tamat itu Edo langsung masuk ke Sanbe Pharma ya. Dan sampai sekarang sudah bertahan 3 tahun. Saya pengen tahu dulu kenapa alasan utamanya milih berkarir di industri itu kenapa? Jadi awalnya sih nggak ada kepikiran buat kerja di industri ya. Ada suatu kondisi waktu kuliah itu ya, ada satu cerita, ini cerita nih. Jadi kita malam ini ada sesi sharing dan diskusi lah, bukan sesi sistem belajar mengajar, enggak. Tapi harapan saya ada sesi sharing diskusi, sharing knowledge, mungkin dari teman-teman yang sharing terhadap aktivitas hariannya, dan saya juga sharing gitu. Jadi nggak ada istilahnya guru dan menggurui gitu. Dulu tuh ada cerita yang mungkin berkesan gitu. Karena waktu dulu itu ada kuliah farmaseutik atau apa gitu sama mungkin teman-teman yang Andalas tahu Prof. Dr. Elvi Salahanben. Ya, tahu. Pada waktu itu beliau memutar video terkait company profilnya Sanbe, terutama itu steril preparation plan. Kemudian dalam pikiran saya melihat steril, kemudian gedungnya megah, gede, itu seolah dalam mindset itu kepikiran, bisa nggak sih saya kerja di sini gitu? Bisa nggak sih saya bisa bersaing dengan ya ribuan lah calon apoteker di luar sana gitu. Cuma pada masa itu ya sekedar keinginan dan sekedar pemikiran aja gitu. Cuma waktu sekarang lah baru kepikiran gitu. Wah, ini perasaan dulu pernah tersugesti untuk bisa join di Sanbe Pharma gitu. Jadi suatu blueprint yang Tuhan tuh telah mengatur jalannya gitu. Dan kita nggak tahu next-nya kita bakalan jadi apa gitu. Itu tahun berapa dok kuliahnya waktu itu? Farmaseutik tahun berapa ya? 2014 gitu. Pokoknya itu semester akhir lah ya. Jadi teman-teman, yang saya tangkap dari Edo ini adalah ternyata dari mulai bangku perkuliahan dia sudah mencanangkan Sanbe Pharma itu sebagai tempat bekerja gitu. Walaupun itu cuma sebatas angan-angan ya, Do ya? Iya. Nah, jadi saya teringat nih, satu buku judulnya The Secret. Pembahasan di buku itu ada The Law of Attraction atau hukum ketertarikan. Jadi memang apa yang kita itu tergantung dari apa yang kita ingini atau kita cita-citakan. Mungkin ya, saya melihat Edo itu dari bangku kuliah sudah kepengen berkarir di Sanbe. Spesifiknya lagi adalah ruang steril ya, Do ya? Yeah, atau waktu itu belum kepikiran, tapi pengen melihat ruang steril itu sudah pengen berkarir di sana, begitu ya? Gimana? Ya. Waktu kuliah mungkin belum kepikiran mau masuk di Sanbe, tetapi waktu itu sudah kepengen masuk ke ruang steril. Karena kan sekarang posisinya di ruang steril ya? Iya, ruang steril. Oh, mungkin waktu itu sih
hanya sekedar keinginan gitu, ya nggak sampai kepikiran buat kerja di Sanbe gitu. Cuma sebuah keinginan, bisa nggak sih kerja di Sanbe dengan kondisi kan steril, otomatis kalau misalkan orang awam menilai sih kan itu bersih banget gitu. Tapi intinya adalah waktu itu Edo sudah punya keinginan dan kepikiran untuk bekerja sudah pernah menanamkan di kepalanya bahwa dia pengen bekerja di Sanbe ya. Keinginan pernah, cuma kayak hanya sebatas keinginan gitu. Ya misalkan ya waktu itu tahu lah kalau misalkan pas zaman kuliah itu masih pikirannya ya di kafe main gitulah. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah jangan takut buat teman-teman bercita-cita untuk bekerja di industri. Nah, saya tarik mundur ke belakang nih. Kebetulan saya juga pernah berproses di industri. Dan celaka sih, ya mungkin nasibnya berkata lain. Saya sudah interview di beberapa tempat, waktu itu saya gagal. Saya gagal waktu itu di beberapa tempat, ya, dan nasib mengantarkan saya ke tempat yang sekarang yang mungkin lebih baik untuk saya. Mungkin biar itu tidak terulang, bisa di-share sedikit. Kalau saya waktu itu nih, andaikan saya waktu itu bertanya ke Edo yang sekarang, saya pengen berkarir di industri, basic apa saja yang harus saya kuasai? Oke. Kalau terkait basic, mungkin yang join di Zoom meeting malam ini mungkin ada yang lebih senior daripada saya. Mungkin karena malu-malu ya, jadi nanti yang senior jadi tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang sudah berpengalaman duluan daripada saya. Poin yang bisa saya ambil dari case yang sebelumnya itu adalah, jadi gini, saya memandang itu dari sudut blueprint. Jadi Tuhan tuh telah merencanakan teman-teman tuh seperti apa sih di masa depan gitu. Karena dulu ya, sebelum saya masuk farmasi Andalas itu ya, saya tuh dulu cita-citanya tuh jadi dokter. Jadi sempat saya beberapa kali itu ikut kayak SIMAK UI, UMBPTN, SMBPTN, undangan, semuanya saya ngambil kedokteran, tapi ya Tuhan nggak mengizinkan saya buat bisa lulus di kedokteran gitu. Akhirnya bisa masuk ke farmasi. Dan farmasi setelah saya pikir-pikir, wah Tuhan ngasih jalan seperti itu loh. Dan yang saya syukuri sampai saat ini, kalau misalkan saya nggak ngambil farmasi, mungkin saya nggak bakal sampai di posisi yang sekarang. Jadi mungkin poin yang bisa saya share kepada teman-teman untuk kali ini, yang untuk di introduction ini, apapun yang teman-teman dapati gitu. Misalkan kalau teman-teman pengen A, tapi Tuhan ngasih B, tapi yakinlah B itu memang itu yang terbaik. Oke, itu sih poinnya yang bisa saya sharing gitu teman-teman. Kemudian terkait basic apa yang bisa yang minimal dikuasai gitu. Kalau misalkan teman-teman, kalau misalnya saya dari sudut pandang apoteker industri gitu ya. Misalkan pertama pahami dulu fokus apa yang bakal teman-teman inginkan gitu. Misalkan contohnya di sana ada apa aja? Gimana Kak? Di fokusnya itu apa aja contohnya? Jadi fokusnya gini. Jadi kalau misalkan teman-teman fokus ingin apply ke produksi, apply-nya kemana? Produksi solid atau non solid ataupun steril, ataupun ya misalkan vaksin yang itu lah. Cuma pahami dulu, kalau misalkan teman-teman pengen diproduksi steril, otomatis apa sih yang bakal diinginkan oleh user tersebut, misalkan di QA contohnya misalkan ya seenggaknya teman-teman tahu lah, misalkan kayak ya generalnya QA, bagian-bagian QA itu ngapain aja gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen ke QC itu ngapain aja. Kemudian produksi ngapain aja gitu. Kemudian teman-teman bisa sebelum apply kemana gitu, misalnya suatu industri, enggaknya paham dulu deh kulit luarnya dari suatu departemen gitu. Bahkan kalau misalkan teman-teman mau dikerja di pengen apply ke bagian validasi gitu, apalagi misalkan validasi steril, seenggaknya minimal lah kuasai lah ilmu standarnya.
ya validasi proses itu apa, dan mungkin kalau misalkan teman-teman yang di steril bisa sharing misalkan media fill itu apa, validasi filter itu apa, kemudian validasi equipment itu apa. Jadi mungkin karena apa ya, kalau misalkan saya menilik lebih ke belakang gitu, waktu kuliah mungkin ilmu yang kita dapetin itu belum optimal gitu, karena waktu kuliah pun itu sendiri waktu mungkin pelajaran farmasi industri kita yang tahunya cuma equipment yang mungkin ada beberapa hal yang contohnya itu kayak desain kualifikasi, instalasi kualifikasi, dan yang lainnya. Jadi intinya sebelum apply ke suatu fokus departemen gitu, kalau bisa sih pelajari dulu lah kulit-kulit luarnya. Seenggaknya pas interview teman-teman punya clue yang lebih di matanya user gitu. Kemudian tambahan juga, saya pernah menemukan beberapa case 3 tahun kerja di industri gitu. Ada beberapa karakter dari interviewer yang diwawancara, yang diwawancara itu pas interview bagus, cuma pas setelah terjun ke lapangan, setelah join dengan departemen-departemen lain, baru kelihatan gimana karakter aslinya gitu. Jadi terkadang saya pernah menemukan beberapa case waktu di awal, oke, maaf, bagus, kemudian waktu setelah dijalani itu kurang. Jadi harapannya sih konsisten gitu. Kalau misalkan teman-teman mengetahui lebih apa yang misalkan teman-teman pengen apply di sini, tahu secara teori, kemudian waktu interview oke, cobalah konsisten waktu menjalani pekerjaan tersebut. Ya harapannya sih user tuh nggak ngerasa salah pilih lah terhadap teman-teman. Mungkin dari beberapa praktisi yang lain nanti bisa menambahkan ya di next time ataupun di akhir sesi ini, kayak ya tergantung kan ya, kalau misalkan masing-masing user itu memiliki kualifikasi sendiri, spesifikasi sendiri untuk menentukan tim terbaiknya. Oke Dot, ini ada pertanyaan nih. Ilmu apa yang harus dikuasai? Tadi kan Edo mengatakan kuasai dulu satu ilmu sebelum menentukan pilihannya itu mau kemana. Kira-kira ini pesan buat yang kuliah mungkin ya? Halo ya? Halo Dok? Nih, sorry Giga. Jaringannya Giga. Oke. Jaringan saya apa jaringan Edo nih? Halo? Iya, halo. Sudah kedengeran nggak Dok? Oh, oke. Nah, ilmu apa yang harus dikuasai dan dipersiapkan untuk bidang industri? Kan masih banyak yang kuliah, biar lebih fokus mempersiapkannya nanti. Mungkin bisa kasih contoh kasus Dok? Karena apa ya, secara teori ilmu yang waktu kuliah itu mungkin berbeda gitu saat kita temui di lapangan gitu. Kalau menurut saya pribadi sih di waktu kuliah itu lebih spesifik mengupgrade dari segi pengetahuan. Kalau setelah bekerja mungkin jadi soal gini, ilmu teori yang teman-teman dapatkan selama di kuliah itu seperti kunci buat teman-teman masuk ke industri. Ya, saya pribadi industri ya. Kuncinya kan ya salah satu keyword buat teman-teman waktu interview. Cuma setelah itu mungkin teman-teman sendiri ada setelah menjalani pekerjaan tersebut gitu. Terkadang teman-teman menemui beberapa hal yang mungkin sedikit berbeda dari teori-teori yang waktu kuliah. Makanya sorry. Biasanya malam minggu ada yang gangguin gitu. Sorry. Oke, sembari menunggu ke materi ya teman-teman. Jadi untuk malam hari ini kita nggak hanya ngobrol-ngobrol, kami tahu teman-teman harusnya bermalam minggu.
Jadi sebagai pengganti waktu teman-teman yang sudah kami sita, nanti akan ada pulsa 50.000 kalau saya nggak salah dari host buat teman-teman dengan satu persyaratan. Kita itu teman-teman yang merasa pulsanya paling sedikit, silahkan di screen capture, kirimkan kepada Hanif Eroni Putra. Jadi kalau ya tujuannya bukan untuk ini ya, bukan untuk apa ya, bukan untuk mempermalukan. Kita juga tidak akan publish itu siapa, cuma untuk mengganti kuota yang sudah teman-teman gunakan untuk mendengarkan kita berceloteh. Nah, itu nanti di akhir sesi. Oke, guys. Oke. Sudah dong? Lanjutkan ya, guys. Ya, silakan. Mungkin ilmu apa aja sih? Jadi ada pertanyaan nih, ilmu apa aja sih yang harus dikuasain? Ya balik ke yang bahasan yang tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar di produksi lah contohnya. Produksi itu seenggaknya minimal teman-teman memahami prinsip-prinsip yang berhubungan dengan produksi yang ada di dalam PUB. Kemudian contoh simpel yang lain misalkan kayak teman-teman pengen di QC contohnya di QC. QC kan lebih banyak titik beratnya ke testing pengujian. Oke, sorry dong. Gimana kalau Edo menceritakan flow proses dari awal secara ininya? Mungkin lebih menjawab pertanyaan yang ini ya, yang tadi ilmu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau apply ke satu departemen, fokus ke departemen, ya minimal kulit luarnya lah, misalkan kayak validasi dan produksi dan lainnya. Mungkin kalau misalkan pertanyaan dari Arga terkait flow prosesnya, kalau dari saya pribadi ya, yang saya pengalaman dan secara GMP-nya gitu, mungkin teman-teman yang lain juga bisa sharing. Kalau dari saya sendiri, untuk tempat kerja saya sekarang, flow prosesnya itu kalau misalkan masih skupnya pabrik, skupnya industri, itu kita tuh ada beberapa departemen yang saling berkaitan. Ini yang skupnya yang masih pabrik ya, bukan yang di luar gitu. Jadi ada beberapa departemen yang bersaling koordinasi. Itu ada PPIC, ada produksi, QC, QA, kemudian validasi, engineering dan yang lainnya. Banyak ya. Sepengetahuan saya itu cuma 3 tempat ya. Mungkin untuk ada di produksi, ada di QA, ada di QC. Ternyata banyak departemen tuh ya. Sebenarnya saling support sih. Kalau yang 3 departemen itu lebih ke key person-nya apoteker di industri farmasi. Oh, penanggung jawabnya, oke. Ya, jadi minimal 3 departemen itu harus di in charge oleh apoteker. Dan tidak menutup kemungkinan juga untuk departemen lain juga bisa di in charge sama apoteker. Contoh simpelnya, kalau misalkan apoteker tersebut terkualifikasi dan berkompeten untuk di bidang engineering, ya why not gitu. Dia bisa jadi in charge di engineering. Kemudian yang balik lagi yang tadi, misalkan ada beberapa departemen gitu. Mungkin untuk flow prosesnya itu di pintu gerbang itu kita, kalau untuk skupnya industri ya, biasanya kita di PPIC. Karena kan kalau misalkan udah interplan ini antar perusahaan, antar pabrik ya. Interdepartemen kayak misalkan departemen marketing dan departemen PPIC itu kan saling berhubungan terkait dengan adanya permintaan produk dan market order ataupun forecast gitu. Jadi mungkin lebih disempitkan, kita bahas dulu yang di bagian industri gitu. Oke. Pintu gerbang itu adalah PPIC. PPIC itu ya lebih ke inventory, lebih ke planning, semuanya lah yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang bakal dilakukan oleh di suatu industri. Simpelnya PPIC ini kayak ini ya, Do ya, menginput permintaan pasar berapa, kemudian perintah produksi dikeluarin berapa, gitu ya? Kalau PPIC itu sendiri sih lebih ke menerima demand-nya dari marketing. Ya. Oke, jadi berarti marketing suruh pengen minta berapa, PPIC menerima berapa gitu ya? Jadi misalkan begini nih, 3 bulan ke depan si marketing tuh pengen sekian juta produk gitu. Jadi otomatis si PPIC harus merancang gimana caranya si produk bisa tersuplai ke pasar. Jadi nanti
Jadi nanti ada koordinasi antara PPIC dan departemen lainnya seperti produksi yang bertugas, yang bertanggung jawab untuk memproduksi si produk. Kemudian departemen QC dan lainnya. Mungkin barangkali untuk pembahasan departemen PPIC dan tidak etisnya saya juga saya juga tidak punya wewenang untuk membahas PPIC lebih dalam karena saya kurang terkualifikasi untuk departemen PPIC. Mungkin next-nya teman-teman yang bisa kerja di PPIC departemen bisa menjelaskan lebih detail lah terkait itu. Oke. Kemudian next Dari PPIC itu kemana? Setelah itu ya kalau misalkan departemen PPIC itu lebih kompleks juga sih. Kalau misalkan kayak bahan baku datang ataupun bahan kemas datang, itu sebelum bisa digunakan oleh departemen produksi itu harus dilakukan testing, pengujian berdasarkan ya barangkali mungkin teman-teman tahu SPOJ, spesifikasi SPBK dan yang lainnya lah. Kalau OJ lebih ke obat jadi, BK adalah bahan kemas, BB adalah bahan baku gitu. Itu harus belum digunakan untuk base komersil ya normalnya sih dan sesuai GMP harus menunggu perilisan dari QC. Jadi setelah rilis by QC semuanya sesuai dengan spesifikasi, barulah semua material atau part-part itu bisa digunakan oleh produksi. Kemudian ya secara general sih kita bisa tahu misalkan ada sistemnya, ada prosesnya, ada dispensing, penimbangan, kemudian mixing, kemudian kalau misalkan di produk steril ada proses filtrasi, filling, sampai nanti bentuk obat jadi, dan finishnya sih sampai ke pengemasan, sampai memang si produk udah terkemas dalam bentuk pengemasan sekunder. Jadi sampai sana untuk tanggung jawab di produksi. Lah, jadi untuk saat ini di sanalah masuk. Jadi antara part itu di sanalah masuk peran apoteker gitu. Karena yang lebih terkualifikasi, yang lebih berkompeten untuk masuk di part itu ya adalah apoteker, mempertimbangkan asesmen, evaluasi, investigasi dan yang lainnya, merancang, menjadikan suatu proses tersebut comply dengan GMP ataupun mungkin regulasi lokal kita adalah CPOB. Jadi disitulah peran apoteker gitu. Karena target kita itu adalah gimana caranya kita memproduce obat-obat yang bermutu dan berkhasiat aman bagi pasien. Karena tidak jauh dari sumpah kita lah sebagai apoteker gitu. Begitu. Jadi setelah obat kebentuk, jadi gini kan, selama proses itu pun peran QC itu juga ada. Misalkan di sana proses juga yang ada mana nih, proses yang industri yang produksi obat nih, dari penimbangan sampai itu ya. Jadi ada flow prosesnya yang yang diproduksi seperti dispensing, kemudian mixing, filtrasi, filling, capping, pengemasan. Di sana juga ada peran-peran yang departemen mungkin in process control. Itu departemen QC ya, yang melakukan pemeriksaan tiap proses ya? Ya, untuk kualitas datanya mungkin lebih ke IPC kalau misalkan di tempat saya bekerja ya. Kemudian dilakukan testing oleh QC, kemudian setelah di testing QC, kemudian jadi kemudian setelah dilakukan pengemasan, kemudian produk di karantina, setelah itu dilakukan pengujian lagi, misalkan seperti pengujian obat jadi. Kalau misalkan di tempat saya sendiri itu ada pengujian sterility 14 hari. Jadi kalau misalkan telah lolos uji sterility, maka obat-obat tersebut bisa dirilis by QA dan dijual ke pasaran. Seperti itu agak. Jadi untuk end of point-nya nanti obat tersebut yang udah dikemas itu balik lagi ke PPIC. PPIC nanti yang bakal mendistribusikannya atau mengumpulkannya atau mengirimkannya ke mungkin ke central warehouse atau mungkin di tempat teman-teman mungkin ada nama lainnya. Kemudian dari central warehouse ke distributor, kemudian distributor ke cabang-cabang lainnya. Gitu Ardo. Oke. Terima kasih Edo. Jadi teman-teman ya, saya izin meresum flow proses tadi yang disampaikan itu. PPIC itu menjadi gerbang ya, ya, pintu masuk dan pintu keluarnya barang. PPIC mengatakan produksi sekian batch, produksi sekian juta tablet misalkan, itu perintah data yang dikumpul dari marketing. PPIC mengatakan produksi, kemudian produksi akan melakukan produksi. Selama proses produksi itu ada pekerjaan dari QC,
yang melakukan pemeriksaan, ada pekerjaan dari QA, kemudian setelah proses produksi itu nanti QA akan merilis produk ya. Merilis produk kemudian akan diberikan kepada PPIC. Sepanjang proses dari PPIC ke produksi, ke QC, ke QA, ke PPIC lagi, itu adalah peran dari teman-teman di sana. Jadi seperti kata Edo tadi ya teman-teman harus nentuin dulu nih, mau masuknya itu di mana. Jangan, ini ya mungkin sering pengalaman, jangan orang basicnya itu adalah di produksi misalkan. Kemudian apply ke QC yang berhubungan dengan pemeriksaan. Mungkin seperti itu ya, Do ya. Karena mungkin ketika ditanyakan QC teman-teman nggak paham, ya user akan menganggap ini coba-coba aja. Oke, dan sekarang Edo posisinya di produksi steril ya? Ya, saya di produksi steril khususnya itu produk biological. Mungkin teman-teman ya beberapa tahu lah produk biological Sanbe. Oke, Edo, ini ada pertanyaan nih, Do ya. Dan saya juga sangat respect dengan yang hadir malam hari ini. Ada Pak Freddy ya. Halo Pak. Ini saya respect teman-teman yang hadir hari ini juga ada beberapa dari praktisi. Ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Ada rata-rata nih, ada yang meminta, perkenalkan saya Laura, minta sharing dari Pak Edo proses jenjang karirnya dari awal hingga menjadi manajer. Ya, Edo kan 28 tahun bisa menjadi manajer. Kemudian ada juga pertanyaan dari Tria. Saya kolek aja ya, Edo ya. Pertanyaannya, perkenalkan, Tria Oktavianti, mahasiswa apoteker Andalas. Dia izin bertanya, Bang, adakah kemungkinan seorang apoteker perempuan bekerja sebagai penanggung jawab bidang di industri farmasi? Jika iya, seberapa besar kemungkinannya? Soalnya Tria jarang mendengar seorang apoteker perempuan bekerja sebagai penanggung jawab di industri besar farmasi. Dan satu lagi, Bang, adakah persyaratan dasar yang utama yang harus dipenuhi seorang apoteker untuk membuatnya dapat bekerja di industri farmasi? Jadi intinya lebih ke cerita pengalaman lagi nih, Dok. Silakan, Dok. Jadi ini agak, mungkin saya bahas dulu yang pertanyaan yang di atas ini ya. Masih? Tria tadi ya? Atau yang mana? Iya, Tria. Mungkin dari Tria. Selamat malam, Tria. Jadi gini ya, kalau bicara tentang position, ya semua orang tuh punya kesempatan gitu. Malah 100% dia bisa, ya nggak menutup kemungkinan dia bakalan bisa jadi penanggung jawab di key person yang itu, 3 key person. Yang produksi, QC sama QA tadi ya? Bisa gitu. Nggak harus, produksi itu harus di leader oleh orang apoteker laki-laki gitu, nggak harus gitu. Asalkan dia terkualifikasi, asalkan dia berkompetensi, asalkan dia punya manajemen yang sesuai gitu dengan spesifikasi, ya bisa aja gitu. Nggak harus cowok gitu. Jadi kalau misalkan saya bilang seberapa besar kemungkinannya, ya 100% bisa mungkin gitu. Karena di Sanbe sendiri ya, mungkin khususnya untuk plan onkologi dan steril itu corporate, itu manajer QC dan manajer QA-nya cewek. Cewek ya. Kemudian juga sering juga HOQ, Head of Quality, itu di Sanbe adalah perempuan. Kemudian di Sanbe juga di site Cimahi itu direkturnya cewek. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama gitu untuk memperoleh posisi tersebut. Ya asalkan punya keinginan, kemauan, dan ya dan mau belajar gitu. Kemudian selanjutnya cukup ya. Kemudian apa aja yang harus dipersiapkan sebagai budaya tadi nih? Kalau itu sih udah dibahas sebelumnya kayaknya sih. Ya generalnya kita harus paham dulu sebelum fokus ke suatu departemen. Ya itu setelah itu mengikuti gitu, gimana temannya gitu, gimana teman-teman. Karena ada prinsip, ada learning by doing, kemudian ada 9-star pharmacist yang long life learner ya. Yang penting mau belajar ya. Sorry, maaf. Ini kalau manajer begini, ada yang telepon. Oke teman-teman, ini juga ada jawaban dari teman saya, Tari, yang sekarang lagi di Kimia Farma. Bisa. Waalaikumsalam Tria. Jadi
warahmatullahi wabarakatuh bisa Tria. Jadi tadi sudah dijawab ya sama Edo. Mungkin yang penting itu adalah teman-teman berani atau enggak. Tadi udah diceritakan Edo. Edo berani menanamkan mindsetnya untuk bekerja di industri ya. Walaupun mungkin di apotek, di distributor itu sama pentingnya. Saya tidak menafikan itu karena saya juga orang komunitas. Itu sama pentingnya. Tetapi Edo sudah menanamkan dari dia kuliah bahwa dia pengen bekerja di industri. Kemudian Jadi satu lagi. Silakan dong. Adakah persyaratan dasar yang utama harus dipenuhi? Kalau persyaratan dasar sih nggak ada sih, kayak kemudian mau belajar. Ya intinya ya, kalau misalkan saya pribadi sebagai user, kalau misalkan cari tim, ya intinya yang mau belajar dan mau bekerja gitu. Ya percuma aja dia pintar di awal, tapi setelah di menjalani pekerjaan, ya gitu. Mungkin itu sih, mungkin beberapa user yang lain juga terkadang satu pandangan ya, sama pandangan lah seperti saya gitu. Percuma kalau misalkan di awalnya dia paham itu, tapi setelah dia terjun ke lapangan, setelah dia bekerja dengan tim yang lainnya, ya sama aja gitu, ya nggak ada nilai plusnya gitu. Oke. Kemudian apa gitu? Ini ada pertanyaan nih. Ini pertanyaan semua orang nih kayaknya ya. Nih, pertanyaan semua orang dan juga pertanyaan saya. Saya yang mengenal Edo dan juga teman-teman yang lain. Pertanyaan habis. Silakan dicas dulu, pas santai aja. Oke, pertanyaan semua orang dan juga pertanyaan kita, teman-teman kita semua. Umur 28 tahun ya. Harus 27, sorry. Format saya kepada seluruh praktisi yang juga berkesempatan hadir hari ini, tapi mungkin ini pertanyaannya ditujukan sebagai semangat bagi teman-teman kita yang lagi kuliah. Tolong diceritakan prosesnya dari awal hingga menjadi manajer di Sanbe. Jaringan nggak? Di Sanbe. Ini teman-teman mau minta semangat ya, Dok. Halo? Ya, cek. Halo. Ya. Ya, silakan Edo. Halo. Bisa kedengaran nggak? Halo, Dok. Teman-teman mungkin bisa bantu. Masalahnya di mana, di saya atau di Edo? Halo, host. Halo, Edo. Ya. Suara Arga terdengar. Tidak masalah ya. Suara Edo ya. Lagi pakai HP. Halo, Dok. Halo, Dok. Halo, sembari menunggu ya, Don. Jadi teman-teman, saya tahu hari ini kita lagi ada masalah di COVID ya. Jadi teman-teman mungkin nggak bisa PKPA, padahal mungkin yang diharapkan dari perkuliahan apoteker itu adalah PKPA. Halo? Ya, itu udah balik lagi. Ya, saya mau tanya. Halo, Edo. Halo, Gi. Sudah, Dok? Ya? Ya. Oke. Sudah? Oke. Nah, teman-teman yang lain yang mau bertanya, boleh mau via suara, resan, atau mau chat juga boleh ya, silakan. Jadi, boleh diceritakan Dok dari awal, masuk Sanbe 2017 sampai sekarang menjadi di posisi yang sekarang ya. Itu untuk menyemangati teman-teman, itu prosesnya seperti apa? Oke, mungkin sedikit sharing juga ya, karena sesi sharing. Jadi waktu itu tuh kita tuh disumpah bulan Maret ya guys. Iya, Maret 2017. Maret, kemudian 29 Maret itu saya interview di Sanbe. Saya habis interview itu langsung disuruh masuk kerja. Namun saya ngambil beberapa hari buat balik dulu pulang. Kemudian tanggal 10 April masuk kerja gitu. Kemudian sebenarnya ada poin juga yang apa ya, yang perlu disampaikan juga gitu untuk teman-teman yang fresh grade gitu. Mungkin lebih ke bagi pengalaman dari sharing dari saya. Karena kalau saya menilai ya, kita sharing aja ya. Karena kalau saya pribadi menilai, tipikal fresh grade
yang baru lulus mungkin ada yang lebih berorientasi ke salary, kemudian ada yang lebih berorientasi ke ilmu. Mungkin saya pribadi lebih berorientasi ke ilmu, karena saya menyadari saat saya jadi fresh grade, saya belum punya apa-apa yang bisa memberikan sesuatu yang berdampak besar bagi perusahaan. Makanya pada waktu interview ya saya terima aja kalau misalkan ya sendiri segitu, dan yang harapan saya sih saya pengen belajar gitu, belajar gitu. Itu sih awalnya mula kenapa saya kerja di sini. Kemudian untuk startupnya saya dulu di bagian validasi engineer, itu ke bagian validasi proses dan cleaning, itu di unit 3 sterile preparation plant. Itu megang large volume parental dan small volume parental. Mungkin teman-teman tahu, jadi di industri saya itu untuk Sanbe unit 3 itu ada 2 plant, ada SPP dan LVP. SPP itu lebih ke small volume dan LVP itu ke large volume. Mungkin teman-teman tahu yang tahu sediaan yang ampul, vial itu SPP, sedangkan yang kayak softbag, kayak infus itu LVP. Jadi 3 bulan saya belajar di sana, 3 bulan lebih ke training, lebih ke pendalaman, lebih ke adaptasi gitu. Kemudian setelah 3 bulan, saya itu dimutasi ke proses validasi dan cleaning onkologi plan. Mungkin teman-teman tahu kalau misalkan onkologi plan itu adalah obat-obat kanker gitu. Jadi perjalanan saya itu selama 1 tahun saya di proses dan cleaning validasi di onkologi plan. Saya mendapatkan ya banyak lah ilmu gitu. Ya karena nggak semua orang yang bisa berkesempatan untuk incas langsung, khususnya untuk obat-obat kanker yang handlingnya ya harus high handling. Misalkan ya kita sama-sama tahu lah kalau misalkan obat kanker itu adalah sitotoksik. Jadi pada masa 1 tahun itulah saya ya berbaurnya ya dengan obat-obat sitotoksik, obat-obat kanker gitu. Gimana caranya proses validasi obat kanker, cleaning validasinya obat kanker, kemudian dan media fill-nya di onkologi plan gitu. Kemudian 1 tahun saya di onkologi plan, saya tertantang gitu. Karena waktu itu, alhamdulillah sih waktu divalidasi saya ngerasa saatnya saya udah pindah dan mencari area of improvement yang lebih besar gitu. Karena saya melihat, karena waktu itu ya mindsetnya, kalau misalkan produksi itu ada output yang dihasilkan, kita tuh lebih bagaimana caranya memanajemen personalia, person, bagaimana memanajemen ya, misalkan ya bisa berkoordinasi dengan departemen lainnya, bisa menghasilkan supply sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Makanya saya challenge buat pindah ke produksi. Jadi startnya saya waktu di produksi itu adalah sebagai production supervisor di biological plant. Berarti dari supervisor ya, dari staff ke supervisor ya? Dari staff ke supervisor. Kemudian setelah berapa ya, 7 bulan di supervisor ya, mungkin dari atasan saya, plan manager, barangkali dengan assessment dengan evaluasi yang telah mungkin beliau pertimbangkan, saya itu dipromosi jadi production manager. Itu bulan? Apa? Itu bulan kapan, Dok? Itu bulan Februari 2019. Itu sebelum tahun yang lalu berarti ya? Ya, intinya tuh ya diangkatnya itu setelah nikah Ansar dan Vivin kayaknya. Oke, ingat ya. Ya, waktu itu Februari 2019. Ya. Februari 2019. Di atasnya manajer atau lagi di jabatannya? Apa? Di atasnya manajer apalagi jabatannya? Di atas manajer, kalau misalkan di Sanbe, organization chart-nya itu plan manager. Di atas plan manager itu ada TOD, technical director.
Kemudian di atas TOD ada owner, itulah kuncinya. Oke. Jadi teman-teman, Jadi, oh, jadi gitulah perjalanan karir itu intinya asalkan ada kemauan buat belajar, asalkan ada kemauan buat bekerja, asalkan ada kemauan buat mengembangkan diri, ya semua kesempatan itu pasti ada gitu. oke. Karena salah satu pertimbangan waktu itu sih ngelihat karena di biological itu area of improvement-nya besar gitu. Jadi kalau misalkan kita di suatu plan yang lebih besar gitu. Jadi mungkin kita lebih fokus ke supply, lebih fokus ke gimana sih ngejar bisa misalkan 100 batch per hari. Cuma kalau misalkan di biological, saya lebih waktu itu, sepertinya di biological area of improvement itu lebih besar. Jadi saatnya lah di sana saya bisa mengembangkan diri, saatnya lah di sana saya bisa melakukan improvement yang bisa bermanfaat bagi perusahaan. Oke, terima kasih Dok. Jadi teman-teman, yang saya tangkap dari Edo adalah pertama, baru tamat itu ya boleh ya. Siapa sih orang yang bekerja tidak mengejar gaji. Tapi yang pertama dikejar oleh Edo itu adalah pengalaman sebagai seorang graduate. Mulai masuk dari staff dulu, kemudian dari staff naik ke supervisor, dari magang dulu, probation, kemudian staff, kemudian supervisor, kemudian manager. Jadi semua ada stepnya. Tidak bisa ujuk-ujuk langsung menjadi manajer gitu ya. Semua ada stepnya dan semua ada waktunya. Tapi yang penting itu adalah kemauan kita untuk terus belajar. Sudah tadi ada yang resen juga ya, sebenarnya. Lydia, silahkan Lydia kalau mau bertanya. Lydia Yudila, mau bertanya atau gimana? Admin tolong di-unmute. Oke, sebentar. Dan tadi juga ada Minang Sari, juga mau bertanya, silakan. Silakan Lydia bertanya langsung via suara mungkin kalau mau. Oh, oke. Ini menarik nih pertanyaannya. Tadi kan kita cerita kisah suksesnya aja. Kisah enak-enaknya aja ya, dari probation, jadi staff, supervisor, jadi manajer. Ini pertanyaan Lydia juga bagus nih. Hambatan waktu merintis karirnya. Chat aja Bang, hehehe. Jadi boleh cerita juga tuh, hambatan atau kesulitan yang pernah dihadapi selama berkarir di Sunday. Gimana Kak? Hambatan atau kesulitan yang pernah dihadapi selama merintis karirnya. Sekaligus contoh dan solusi ya. Kalau hambatan sih ya terkadang ya gimana caranya kita bisa tiap hari itu saling berkoordinasi gitu. Kadang kan antara satu kepala dengan kepala yang lain itu kan berbeda pandangan, berbeda pemikiran gitu. Jadi untuk menyatukan itu mungkin satu hambatan atau ya bukan sebuah hambatan sih, cuma mungkin sebagai penghalang. Cuma setelah itu kita bisa menemukan titik tengahnya ya dengan diskusi dan dengan meeting dan yang itu sih. Hambatannya lebih ke personalia ya? Apa? Hambatannya lebih ke karyawan ya, bagaimana menjadi seorang leader. Kemudian hambatannya juga, bukan hambatan juga sih, tantangan. Kalau saya tantangan ya. Jadi waktu saya dari validasi kemudian ke produksi itu mungkin lebih ke itu ya adaptasinya gitu. Karena waktu di validasi itu saya nggak terlalu familiar dengan gimana sih caranya operasional mesin ini gitu. Sehingga kan kalau misalkan kita sebagai supervisor atau sebagai manajer minimal kita tahu prinsipnya dan tahulah ya handlingnya gitu. Dan ya syukurnya ya balik lagi sih kalau misalkan ada mau kemauan, ada mau keinginan buat belajar ya semua orang pasti bisa gitu. Asalkan ya dan disupport dengan ya tim engineering, tim QC, QA dan lainnya. Karena untuk menentukan sebuah solusi pun kita nggak bisa mikir sendiri gitu. Harus ya terkadang ide-ide kecil itulah yang bisa memberikan perubahan yang besar juga. Oke, terima kasih. Jadi Lydia, hambatannya adalah leadership ya, kalau saya boleh menyimpulkan atau kemungkinan. Kita tamat sebagai seorang fresh grad, ketemu karyawan yang sudah tua, beliau akan bicara pengalaman, sementara kita bicara pengetahuan. Menghubungkan itu yang sering
menjadi kendala gitu. Nah itu yang harus, ya itu adalah nggak ada sih kalau menurut saya, nggak ada di kampus, nggak ada di ini, itu adalah keseharian kita, bagaimana kita Terus berkomunikasi dengan bawahan kita. agak Ya sekarang ada. mungkin tantangan lainnya juga gini gak? Saya tuh kan dulu di validasi. Validasi itu lebih ke halo gak? Ya halo monitor. Halo. Nah, Jadi gini gak? Jadi waktu di validasi itu kan saya di bagian validasi proses dan cleaning. Kalau misalkan validasi proses itu saya megangnya itu ada media fill. Untuk pembuatan steril itu ada metodenya final sterilisasi dan aseptic proses. Jadi kalau misalkan final sterilisasi, jadi setelah kita produksi, jadi ada produk jadi, misalkan dalam bentuk soft bag, itu nanti kita lakukan sterilisasi akhir dalam autoclave. Kemudian yang untuk proses aseptik itu yang biasa lebih dikenalkan untuk penjaminannya, untuk validasinya itu dilakukan media fill. Jadi saya menggambarkan seperti ini. Kalau misalkan untuk produksi rutin, yang kita filling itu adalah produk, yang kita filling itu adalah obat gitu. Sedangkan yang untuk media fill, yang kita filling itu adalah media. Jadi kita men-challenge untuk keseluruhan line itu apakah steril atau tidaknya kita filling suatu media yang menjadi media pertumbuhan bakteri. Jadi steril atau tidak sterilnya satu line itu biasanya dijustifikasi dengan media fill. Jadi kalau misalkan dari awal prosesnya steril, jadi tidak ada pertumbuhan mikroba setelah diinkubasi selama 14 hari. Nah, kita masuk sesi pertanyaan lagi ya sebelum kita closing malam hari ini. Ini ada Hesti Yolipatsi. Tadi juga ada Nanda. Saya mau panggil via suara aja deh teman-teman yang mau bertanya. Ini silahkan ke Nanda dulu. Silakan di-unmute admin untuk Nanda. Oke, silakan Nanda di admit untuk suaranya. Permisi Bang, selamat malam. Malam Nanda, silakan. Nanda, promosi 2013. Mau nanya Bang, ini misalnya di industri itu kan kita banyak interaksi dengan karyawan-karyawannya atau di tempat kerjaan baru gitu kan. Bagaimana seandainya kondisinya kita ada deadline pekerjaan yang udah kita targetkan selesai dalam jangka waktu, misalnya dalam minggu ini, dan kita sibuk nih ngerjain kerjaan yang kita urus. Sementara ada karyawan lama yang minta tolong. Itu gimana cara nolaknya dengan sopan dan agar yang bersangkutan tidak tersinggung gitu. Oke, ini pengalaman ya. Terima kasih. Satu lagi ya Doya, ini ada Hesti, kita collect dulu ya sebelum ini. Hesti, silakan Hesti, saya panggil juga Hesti via suara. Ini mahasiswa PKPA. Admin tolong di unmute. Oke, Hesti, boleh menyampaikan pertanyaannya. Hesti Ya, ini Bang, komplain makasih, nggak bisa Bang. PKPA. Ya Bang, makasih Bang atas waktunya. Hesti Bang dari mahasiswa PKPA, mahasiswa praktek, dari mahasiswa apoteker tahun 2019. Jadi mau nanya Bang, kami kan udah selesai praktek PKPA-nya Bang, cuman nggak ada kesempatan untuk ke industri karena kemarin udah keburu COVID Bang. Ya jadi sebenarnya ada minat gitu Bang untuk kerja besok di industri. Cuman kan pengalaman sekarang nggak ada tentang industri gitu Bang. Kira-kira ada nggak Bang kesempatan untuk kami kan belum ada nih pengalaman besok untuk tes di industri gimana gitu Bang cara-caranya. Terus kami juga nggak ada pengalaman apa ada kesempatan gitu Bang untuk kami gini yang nggak ada pengalaman gitu Bang. Oke. Kalau misalnya ada contoh dari Abang mungkin yang pernah kayak gitu, apa kiat-kiatnya kira-kira gitu Bang. Makasih Bang. Oke. Terima kasih Hesti, saya collect dulu ya Doya, saya lihat dulu sampai bawah masih ada nggak ya yang mau bertanya. Oke, ini sharing dari teman-teman aja. Saya tahu kondisinya sekarang COVID, karena saya juga preseptor PKPA untuk apotek, jadi kampus di tempat saya kerja sekarang
PKPA-nya online ya teman-teman ya, jadi nggak bisa langsung masuk ke lapangan. Oke. PKPA-nya ya mungkin mudah-mudahan forum kita malam hari ini bisa sebagai pengganti PKPA ya, walaupun tidak akan seperfect itu. Oke, kita jawab dulu pertanyaan dari Nanda tadi, bagaimana berkomunikasi dengan karyawan senior, sudah tahu kita punya deadline, tapi dia minta tolong. Kemudian Hesti, dia nggak bisa PKPA di industri, tapi ada minat untuk bekerja di industri. Silakan, Dok. Kalau saya pribadi ya, dari sudut pandang saya terkait kalau misalkan ada staff lain atau departemen lain yang memang membutuhkan tenaga kita gitu, ataupun baik pikiran atau ide dari kita gitu. Ya kalau saya pribadi sih kayak ini secara pribadi. Kalau saya lebih pertama menentukan skala prioritas. Yang lebih prioritas apa gitu. Yang kedua saya tuh lebih mengedepankan koordinasi dengan departemen lain. Misalkan departemen QA, misalkan saya di produksi nih. Kemudian departemen saya juga banyak sih, kalau misalkan kerjaan itu pasti, kalau menurut saya sih nggak bakalan beres-beres. Karena ya tergantung lagi kita bagaimana manajemen waktu bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Cuma kalau misalkan balik pribadi, misalkan ada satu departemen QA dan saya di produksi, ya otomatis produksi mungkin ada kerjaan lain yang mungkin lebih prioritas juga, dan QA juga memprioritaskan gitu tanggung jawab tersebut, misalkan penyajian data untuk registrasi, kemudian penyajian data mungkin dalam bentuk preparasi PQR dan yang lainnya gitu. Kalau saya lebih mengedepankan departemen lain gitu, karena ya kita nggak tahu, mungkin dia minta tolong ke kita karena dia tahu yang barangkali bisa menyelesaikan job itu ya kita gitu. Jadi kalau bisa sih tawaran yang diterima, tantangannya diambil, selesaikan, baru mulai kita atur lagi strategi gimana pekerjaan kita juga bisa selesai gitu ya. Kalau dari pandangan saya pribadi gitu. Oke, jadi atur skala prioritas ya, Dok ya. Kalau memang, jadi saya ingat nih teman-teman, ada buku namanya Seven Habits ya. Ada di sana dibuat chart penting, mendesak, tidak penting, tidak mendesak ya, seperti itu. Penting, mendesak, tidak penting, mendesak, sangat penting dan mendesak gitu. Jadi ada bagian-bagian yang kalau misalkan itu tidak penting dan mendesak kan bisa kita undur, bisa kita skip ya, nanti setelah pekerjaan kita selesai baru kita kerjakan. Oke, pertanyaan Hesti, dosa kan, Dok? Pertanyaan Hesti, terkait itu ya. Sebenarnya balik lagi sih, kalau misalkan kita ya memang ada passionnya di industri, setidaknya ya yang kayak tadi misalkan ya sebenarnya kita tahulah general fokus departemen yang kita bakal apply gitu. Pertanyaannya sangat memungkinkan nggak sih kalau orang nggak pernah PKPA di industri tapi kemudian bekerja di industri? Contohnya gini. Contohnya siapa, Pak? Contohnya gini nggak? Saya tuh punya teman sekarang itu validation manager di Sanbe. Di perusahaan Sanbe juga. Itu dulu PKPA-nya malah dia nggak dapat sama sekali industri, malah dia dapatnya di rumah sakit. Cuma setelah misalkan ya waktu interview pun ya si user kan tahu kan gitu karakter apa yang dicari gitu. Pas menjawab pas interview pun si temennya ini memang sama sekali nggak punya basic di industri gitu. Cuma ada nilai lain dari user yang mengutamakan, sepertinya orang ini bisa berkembang gitu. Orang ini bisa berkembang. Ya balik lagi kalau asalkan ada kemauan dan keinginan buat belajar dan bekerja, ya orang yang sama sekali nggak punya basic ilmu industri bisa kerja di industri gitu kan. Dan sekarang dia udah jadi validation manager. Sudah jadi manager juga ya? Iya. Sudah jadi manager juga. Oke, jadi tidak mungkin ada juga misalkan satu poin juga, besarnya peluang teman-teman bisa apply bisa masuk ke sebuah industri gitu. Pertama, saya ingin sharing aja gitu, karena beberapa case pernah diskusi dengan
bagian personalia. Misalkan gini, misalkan teman-teman ada atau enggaknya ilmu basic industri. Semisal teman-teman apply nih ke suatu perusahaan, terus tapi teman-teman nggak punya basic industri gitu. Pas saat teman-teman datang untuk interview dan teman-teman menyajikan itulah kemampuan saya, terkadang datang interview pun itu sebuah nilai plus teman-teman itu menghadiri undangan dari user untuk interview gitu. Jadi ada atau enggaknya itu juga bisa menentukan ada atau enggaknya ilmu basic industri. Tapi kalau misalkan dengan teman-teman menghadiri undangan aja itu bisa jadi nilai plus gitu. Oh ya logikanya aja kalau saya diundang dia datang berarti dia punya keinginan yang cukup gitu, keinginan yang ya besar lah buat bergabung di sebuah perusahaan. Cuma ya kalau bisa sih kalau dari saya pribadi harapannya boleh sih kita nyebar CV, apply CV kemanapun. Tapi kalau misalkan dipanggil, cobalah di undangan dari user tersebut, undangan dari perusahaan itu dihadiri gitu. Oke. Karena kalau diundang hadir ya. Kalau nggak hadir gimana tuh? Apa? Kalau misalkan sudah diundang, terus kita bertele-tele nggak hadir, itu kenapa? Ya maksudnya dalam artian logikanya aja gitu. Teman-teman udah diundang, terus teman-teman nggak datang gitu. Ya teman-teman kan nggak tahu seberapa besar usaha atau effort yang dikeluarkan oleh personalia ataupun industri untuk menjamu teman-teman. Baik misalkan kayak misalkan persiapan psikotes, persiapan ya barangkali mereka menyajikan mungkin hotel ataupun menyajikan makan siang gitu. Ya itu kan teman-teman nggak tahu gitu. Cuma kalau bisa sih kalau misalkan teman-teman apply berniatlah gitu. Kalaupun dipanggil saya berusaha untuk datang gitu. Kecuali dalam kondisi darurat dan mendadak gitu. Kalau bisa sih dikoordinasikan dan diinfokan kalau misalkan kenapa teman-teman nggak bisa datang. Karena kita nggak tahu seberapa besar sebuah perusahaan atau personalnya itu mempersiapkan untuk menghadirkan teman-teman gitu. Itu sih dari saya gitu, Kak. Oke. Terima kasih Edo. Oke, teman-teman sudah 9.35 di jam saya. Di jam Jawa Timur ya. Nah, sudah lewat 35 menit di luar ekspektasi kita. Awalnya kita mempersiapkan waktu itu cuma 1 jam. Ternyata teman-teman luar biasa semangat. Untuk malam hari ini kita close dulu sesi kita malam hari ini. Yang bisa saya rangkum dari awal tadi sampai sekarang adalah bekerja dimanapun ya. Itu tentu yang pertama adalah kita itu pengen bekerja di sana, itu memang kita minat atau karena kita ngikut orang. Kemudian karena dimanapun kita bekerja ya, di industri, di PBF atau dimanapun itu tergantung kita sendiri nyaman atau enggak. Terus yang disampaikan oleh Edo perjalanan karirnya tadi itu adalah cerita yang bagaimana Edo dari semuanya ada step, ada langkah-langkah yang harus ditapaki ya teman-teman, ada tangga-tangga yang harus ditapaki untuk naik, tidak bisa ujuk-ujuk langsung masuk atau menduduki posisi kursi manajer. Kemudian tadi saya menjawab pertanyaan Hesti ya, karena mungkin nggak ada media untuk melakukan PKPA sekarang, teman-teman tidak bisa cuma menikmati perkuliahan itu via online, kemudian masuk ke sarana kefarmasian juga tidak bisa. Ini kan acara kita ini ya, season 1, episode 1. Jadi insya Allah itu akan ada episode-episode berikutnya. Nah mungkin nanti kita akan berupaya menghadirkan tema-tema ya, juga sudah kita susun, tema-tema yang juga berhubungan dengan pekerjaan kefarmasian. Untuk tahap awal ini mungkin kita bicara industri, mungkin ke depannya nanti kita akan bicara lagi bidang pekerjaan kefarmasian yang lain. Mungkin tahap awal ini kita akan memperjelas lagi ya. Tadi kan baru kulit-kulit luarnya aja yang disampaikan itu. Bisa jadi nanti kita akan bicara soal produksi itu apa, PPIC itu apa, QA itu apa, QC itu apa. Jadi informasinya akan selalu kami update di media sosial kami, ada Instagram Empire Unan, kemudian YouTube juga kita bikin ya buat keseruan, ada
Empire Unan bercerita, minta tolong untuk dilihat-lihat video kita yang ada di sana. Ya, ini masih di chatnya, ini masih semangat, Hesti, semangat ya. Intinya bisa kok, mau bekerja dimanapun, walaupun tidak ada basic, yang penting itu adalah kemauan dan mau belajar. Saya sendiri juga melihat teman-teman saya yang tidak PKPA di satu tempat, tetapi dia bekerja di tempat itu. Gitu. Tidak PKPA di rumah sakit, ternyata masuk rumah sakit. Tidak PKPA di industri, ternyata dia bisa masuk industri, dan itu banyak sekali. Kesempatan terbuka lebar. Ada kekhawatiran dari teman-teman calon apoteker gitu ya. Ya kita tuh kuliah apoteker kan memang udah di apa ya? Udah dibina ya gimana caranya bersosialisasi, berinteraksi gitu, membangun relasi, membangun link dengan ya baik itu senior, junior ataupun seumuran gitu ya. Jadi mungkin dari teman-teman yang di luar Andalas juga punya relasi-relasi yang seperti itu gitu. Ya tidak menutup kemungkinan juga gitu. Cuma kalau misalkan mungkin sharing pengalaman juga, kita di Andalas kan pernah dulu ikut BWMK, karena BWMK kita tahu senior-senior, ya bukan senior sih, ya mahasiswa-mahasiswa yang di atas kita gitu ya. Ya seenggaknya ya, sedikit banyak adanya relasi itu membantu kita dalam dunia pekerjaan gitu. Seenggaknya kalaupun dia tidak maksudnya kalau misalkan membantu masuk itu kayaknya kurang etis gitu. Cuma kalau misalkan ada relasi, dia tuh lebih bisa memberikan input gitu. Oh, ini loh, bisa seperti ini, bisa seperti ini gitu. Jadi seenggaknya dengan relasi kita punya banyak link, kita bisa ya sedikit banyak bisa membantu lah untuk masuk ke dunia pekerjaan. Itu nggak bisa dipungkiri juga gitu. Kalau menurut saya, jadi kekhawatiran nggak bisa kerja, kekhawatiran nggak bisa masuk ke industri ya semua orang tuh punya kesempatan yang sama gitu. Oke dok, cukup. Oke, paling itu terakhir. Terima kasih Edo. Dari saya pribadi, kalau sepanjang diskusi, sepanjang sharing, saya banyak mungkin ada beberapa maksud yang tidak teman-teman pahami atau mengerti. Saya minta maaf. Semoga apa yang saya sharing, maksud saya sharing sih, bukan menggurui atau lebih memberikan teman-teman materi gitu. Cuma saya lebih sharing, seperti inilah saya di industri, seperti inilah perjalanan karir saya, seperti inilah saya menjalani sebagai apoteker di industri gitu. Mungkin sekali lagi, kalau misalkan saya punya setiap perkataan, sikap atau perilaku yang tidak menyenangkan, saya minta maaf. Semoga ini bermanfaat dan bisa berlanjut ke depannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Edo. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Acara ini tidak hanya dibatasi untuk kalangan tertentu ya. Dan ternyata memang yang hadir kata hak registrasi itu ada yang praktisi, ada yang mahasiswa, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Barat, ada yang dari Padang juga. Jadi, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Selamat mimpi indah. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Saya host undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.